Saat tak mendapatkan taksi untuk pulang, gadis ini terpaksa berjalan kaki di malam itu. Ia tak menyadari jika seseorang tengah mengikutinya, dan saat melintas di dekatnya, pemuda yang membawa kendaraan itu pun menyapanya, lalu menawarkan untuk memberikannya tumpangan hingga ke jalan raya. Namun gadis yang tak terbiasa menumpang kendaraan orang asing ini pun menolaknya, walaupun sang pemuda mengatakan jika saat malam begini tak banyak taksi yang lewat di wilayah itu. Pemuda itu pun hanya terpaku memandangi sang gadis yang berlalu, seraya menjawab panggilan telepon dari kekasihnya yang berjanji akan menjemputnya. Namun saat menutup panggilan itu, gadis itu tertegun saat mendengar suara seseorang meminta tolong dari dalam mobil yang sedang terparkir di sana. Dengan curiga, gadis itu pun menghampiri mobil itu yang penuh dengan pakaian yang tergantung dan mencari di mana suara itu berasal. Namun betapa terkejut dirinya saat melihat ada seorang pria yang tergeletak tak bernyawa di sana. Sementara suara meminta tolong itu terus terdengar, ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Namun seketika, pemuda yang barusan menawarkannya tumpangan itu pun muncul dari balik pakaian itu dan langsung menyergap gadis itu yang hendak melarikan diri. Dan tak berapa lama, mobil polisi tiba, di mana ternyata pemuda psikopat itu mulai memainkan tipu muslihatnya dan melaporkan jika ia menemukan jasad seorang pekerja wanita, dan bersikap seolah-olah ia sangat syok dan mengatakan jika 3 orang pekerja asinglah yang telah menyiksa dan menghabisi gadis itu. Dan tak lama para polisi itu pun menemukan seorang lagi jasad pria tak jauh dari tempat tersebut. Sementara di sebuah kantor, gadis bisu tuli ini sedang bekerja melayani pelanggan yang berkebutuhan sama dengannya, di mana ia mencoba menghadapi bermacam perlakuan pelanggannya. Dan di sebuah rumah yang tak jauh dari kediamannya, seorang gadis cantik mencoba meminta izin pada kakaknya yang bernama Jongta agar diperbolehkan pergi untuk kencan butanya. Namun saudara laki-lakinya melarangnya untuk mengenakan pakaian minim, yang akhirnya gadis bernama Sojung ini pun mengganti rok mininya menjadi celana pendek. Walaupun Jongtak masih keberatan, Sojung tak peduli dan bergegas akan pergi. Jongtak pun meminta adiknya agar pulang jam 10 malam. Sementara di kantornya, gadis bernama Kyumin ini sedang chatting dengan ibunya. Ia mengajak sang ibu untuk berlibur ke Pulau Jeju. Ia sangat bersemangat, di mana ia dan para karyawan lainnya diajak sang pimpinan untuk minum bersama klien mereka. Walaupun tampaknya para rekan sekantornya sedikit menyepelekannya karena ia bisu dan tuli, namun gadis itu tak merasa rendah diri. Ia bahkan bersikap biasa dan mengatakan jika ia pun akan ikut malam itu. Dan saat berada di restoran tersebut, ternyata para rekannya membicarakan dirinya yang dianggap tak bisa mendengar dan mengerti apa yang mereka bicarakan. Mereka tak menyadari jika Kyumin bisa membaca dari gerak bibir rekan-rekannya itu. Lalu gadis itu pun membalasnya dengan mengkritik mereka yang tentu saja tak mengerti. Dan malam itu, sang ibu yang juga tak bisa bicara dan mendengar sedang bekerja, di mana hari itu mereka baru saja menerima gaji. Ibunya tampak senang dan menunjukkan foto Pulau Jeju yang akan ia datangi bersama putrinya pada rekannya. Wanita itu tampak bahagia. Sementara pemuda ini terus memeriksa ponselnya, di mana adiknya Sojung tak juga menjawab pesannya. Ia tampak khawatir dan semakin kesal saat rekannya menggodanya tentang apa yang dilakukan orang-orang yang melakukan kencan buta. Dan ternyata Kyumin pun menjemput ibunya seperti biasa dan menunggu di dalam mobilnya. Ibunya pun sedang berjalan dengan gembira menuju jalan itu. Tiba-tiba Kyumin melihat sensor gerak di mobilnya jika ada sesuatu yang bergerak mendekati mobilnya. Seketika gadis itu pun terkejut melihat sebuah sepeda motor yang akan melintas di samping mobilnya, sementara sang ibu terus berlari gembira menuju ke arahnya. Namun beruntung motor itu lebih dulu melintas sebelum ibunya keluar dari lorong tersebut. Keduanya pun tampak lega, di mana Kyumin mengatakan dengan cemas bagaimana jika ibunya sempat tertabrak pengendara motor tadi. Ia benar-benar tak ingin hal itu terjadi. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya. Tetap di Snack Video, bikin semua beken.